Halo, Dewi kembali lagi pengen ngebahas wewangian. Kali ini parfum yang ada di sini bersama gue yang terbaru dari Dolce & Gabbana Devotion. Buat lo yang penasaran apa aja yang pengen gue obrolin seputar Devotion, dilanjut ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita ngebahas seputar Devotion ini, jadi gue pengen ngobrolin bahwa tempo hari itu gue punya kesempatan untuk menghadiri event dengan tim Dolce & Gabbana dan rekan-rekan fragrance enthusiast, dan di situ gue ngekepoin banyak banget Lini Velvet Collection-nya. Nah, buat lo yang memang udah jelas pengen ngekepoin arah wangi atau main accord yang memang ada yang spesifik yang lo sukai, mungkin bisa kepoin dari Dolce & Gabbana Lini Velvet Collection-nya. Itu enak-enak banget, very smooth, very refined, dan kayaknya pasti ada aja salah satu yang bakalan lo sukain. Ada yang lebih fresh, ada yang lebih floral, ada yang ambery, banyak banget pilihannya, dan itu menarik-menarik banget. Setelah acara, akhirnya kita menyambangi butik Dolce & Gabbana di Senayan City, and then gue langsung kepincut sama yang namanya Devotion karena memang gue suka banget dengan wangi citrusy yang gourmand gitu. Jadi pada saat gue ngekepoin di butiknya, yes, banyak banget dari Lini Velvet Collection-nya yang menarik dan of course kayak udah masuk ke wishlist gue. Tapi karena ini lebih versi yang lebih terjangkau dan dari Dolce & Gabbana, dari lini regulernya, dan menurut gue wanginya sangat-sangat enak sebagai wangi yang cenderung ke arah ambery gourmand. Yes, akhirnya gue mengambil keputusan untuk membeli ini adalah yang coffre-nya. Karena memang yang coffre ini, jadi gue beli yang coffre bentukannya seperti ini. Ada beberapa bonus yang bakalan lo dapetin. Gue nggak tahu deh masih bisa dapetin atau enggak. Tapi ini tuh kalau dibuka coffre-nya, itu dalamnya dia seperti ini. Jadi akan dapat 100 ml Eau de Parfum Devotion sama 10 ml yang travel size-nya yang Devotion juga. Yang juga sama-sama EDP. So, sorry banget kalau memang lo belinya yang satuan, lo bakalan dapat kardus yang biasa. Gue nggak bisa share kardusnya kayak apa karena memang gue belinya yang tipe yang coffre. Jadi dia sudah satu pasang kayak gini, dapat yang travel size-nya dan juga dapat yang full bottle-nya gitu. Dan ini datangnya ya udah kayak gini aja kalau yang dalam coffre, jadi nggak dalam kardus lagi, oke? Karena gue takut jatuh, so gue taruh aja di bawah kali ya di sini. Oke, yang pertama yang ngebuat gue kepincut adalah tampilan botolnya yang very simple tapi emblemnya tuh cakep banget, kayak klasik banget. Dan waktu itu tuh tim Dolce & Gabbana juga pakai ini dalam bentuk pin. Itu gue pengen banget asli dan itu cakep banget menurut gue, klasik banget. Dan ya karena waktu gue ke butiknya tuh memang gue dari Lini Velvet Collection-nya ada yang gue memang tertarik. Tapi dari segi harga tuh gue waktu itu budgetnya lagi agak mikir gitu ya. Jadi pada saat gue melihat ini a good catch dalam arti dengan harga yang ditawarkan dan dapat beberapa free gift dan juga dapat coverage, jadi ya gue mengambil kesimpulan kayaknya ini lebih menarik deh gitu. Dan memang gue suka banget wangi citrusy yang cenderung ke arah ada sentuhan vanilla, ambery, gourmand, dan ini salah satunya. So Devotion ini sebenarnya luncuran tahun 2023 diluncurkannya, dan perfumernya adalah Olivier Cresp. Beliau itu salah satu master perfumer yang memang kreasinya itu banyak banget dan keren-keren. Beliau ini juga punya lini bersama dengan kalau nggak salah sama anaknya yang sudah ada di Indonesia juga gitu. Brandnya namanya Acro. Nah, lucunya pada saat di tahun 2023 itu dia mengeluarkan Devotion, bersamaan dengan di tahun yang sama juga dia mengeluarkan juga Acro yang namanya Bake. Dan nuansa wanginya sebenarnya arahnya mirip-mirip. Cuman kalau nggak salah gue yang Bake gue nggak punya, yang Acro Bake gue nggak punya. Yet gue pernah sniff. Sekilas doang sih gue pernah sniff, punya siapa gitu gue lupa yang Bake. Jadi gue nggak bisa bandingin head to head. Cuman memang ada beberapa perbedaan, dan juga banyak yang membandingkan wangi ini dengan Lira dari Xerjoff, Casa Moratti Xerjoff, yang memang dari dulu terkenal dengan wangi citrusy gourmand kayak lemon curd, lemon custard, lemon tart gitu. Jadi memang gue saking sukanya yang namanya citrusy gourmand, memang itu sudah masuk ke wishlist gue tapi nggak berjodoh aja. Dan gue pernah juga menyarankan ke beberapa brand lokal untuk meluncurkan yang wanginya citrusy gourmand. Tapi gue nggak tahu sih kira-kira nantinya bakalan ada yang luncurin apa enggak, atau sudah ada atau enggak. Gue belum ngekepoin lebih lanjut. Oke, balik ke Devotion. Sprayernya dulu, ini tuh tutupnya tidak magnetik, tapi cukup rapat, dan botolnya cukup tebal. Botolnya itu cukup bagus, cukup tebal. Untuk lo bawa lumayan berasa sih sebenarnya. Makanya kayak travel size ini cukup enak untuk lo bawa daripada lo bawa full botolnya. Wanginya Devotion ini terinspirasi dari roti Itali yang asalnya dari Milan, I believe, namanya panettone. Nah,
pada saat ngomongin Panettone, sebenarnya gue juga udah pernah ngekepoin dan masuk ke wishlist gue yang cukup lama. Itu ada dari Milano Fragranze yang namanya ya Panettone gitu. Dan ini juga sempat gue bandingin kalau yang ini karena gue punya vialnya. Buat yang pengen ngekepoin Panettone dari Milano Fragranze, nanti bisa dapat resellernya di mana atau gimana, nanti seperti biasa gue share di link di description box kalau gue ketemu. Demikian juga untuk Devotion. Kalau memang lo punya kayak tempat go to yang menawarkan diskon yang menarik atau di mana-mananya, atau lo bisa nyambangin butiknya di Senayan City dan kepoin apakah ada promo yang menarik, cus gitu. Maksudnya carilah jalan ninjamu masing-masing. Gue juga sempat bandingin sama beberapa citrus gourmand yang ada di koleksi gue, yaitu dari Pushil. Ini Pushil yang gue suka banget. Gue nggak tahu cara bacanya, Hesperides idyllics gitu tulisannya. And then gue juga punya yang Zara A Sweet Pastry in Paris. Ini keluaran tahun 2022 kalau nggak salah. Ini juga ada manisnya dan ada citrusnya. So gue bandingin, tapi sayangnya untuk Bake dan Lira, Bake dari Acro dan Lira dari Xerjoff gue nggak punya. Cuman gue masih ada bayangan wanginya seperti apa. Balik lagi ke Devotion ini, kita coba test spray. Test spray agak susah ya kelihatan karena belakang gue putih. So gue coba liatin di sini pakai baju gue aja yang warna biru. Oke, sprayernya it's a very nice one. Misty, tidak terlalu panjang, terus nyebarnya cukup, bukan yang nyebar banget. Bisa kita tahan separuh-separuh, tapi bukan yang kayak bisa banget gitu loh. Jadi kayak agak maksa pada saat nahan separuh-separuhnya. Bukan yang sesmooth itu, tapi it's okay. It's really nice. Jus yang dikeluarkan juga cukup banyak dan langsung berasa intensitas wangi dari Devotion-nya sendiri. Dibuka dengan wangi yang cenderung manis lemony, jadi langsung berasa warm, manis and lemony. And then habis itu ada nuansa yang cenderung sebenarnya ini tuh berasa banget. Gue ngerti kenapa ini dikeluarkan oleh sang perfumer ini ke arah yang lebih di marketing untuk mass production. Karena ini itu memang bukan melulu about gourmand. Jadi ada sentuhan floralnya di sini. Gue merasa banget di sini tuh lebih kayak ada wangi floral yang biasa kita temui di wangi-wangi warm white floral yang di lini-lini designer. Memang untuk di notesnya dia juga mencantumkan ada note panna cotta dan rum. Kalau panna cottanya kayaknya gue nggak merasa note panna cotta itu dominan. Wangi panna cotta itu lebih cenderung kayak milky, creamy. Memang ada milky dan creamy-nya, tapi kayak bisa aja lo bilang kalau it's just milk. Jadi nggak about panna cotta gitu ya. Well, karena memang yang menginspirasi wangi ini adalah Panettone atau Itali, jadi ya pada saat dibilang panna cotta masih make sense juga gitu. Terus habis itu rumnya juga nggak terlalu berasa boozy, jadi bukan yang kayak wangi-wangi yang mungkin lo bisa temui di wangi-wangi by Kilian, tapi ini pastinya kasih kesan yang lebih deep and warm. Jadi nuansa wangi citrusinya itu bukan citrusi yang bright, memang citrusi yang cenderung yang tebal, warm dan intense. And then of course di base-nya ini ada wangi vanilanya. Wangi vanilanya cukup berasa, tapi sebenarnya gue berharapnya dari wangi Panettone itu gue berharap ada wangi-wangi yang cenderung ke arah salty atau savory, karena kan ini kita ngomongin tentang roti, walaupun gue sendiri belum punya pengalaman untuk bener-bener makan Panettone yang asli dari Milan atau dari Italia langsung. Jadi gue nggak bisa ngebayangin rasa Panettone yang sebenarnya tuh kayak apa. Kalau yang banyak dijual-jual di bakery di Jakarta ya, kalau nggak salah gue udah pernah coba, tapi well kalau gue lihat cara pembuatannya di Italia sangat jauh berbeda. Di situ juga ada kismisnya, terus ada wangi-wangi kayak egg-nya cukup tebal, butternya cukup tebal. Dan sementara kalau di sini tuh gue tidak mencium wangi-wangi yang ke arah berasa banget egg atau butter atau something yang savory, cenderung ke arah manis, base yang vanilla yang cukup berasa, dan wangi kayak candied lemon atau lemon yang memang udah berasa kayak di pickle dibikin manisan gitu. Nah, kalau gue bandingin sama yang Panettone dari Milano Fragranze ini, justru buat gue agak berbeda. Di Panettone by Milano Fragranze ini ada kayak sentuhan yang wanginya lebih berasa ke arah rempahnya tuh kayak keluar, kayak somehow kayak ada cinnamonnya, walaupun di notesnya dia tidak menuliskan ada cinnamon, dan notesnya sebenarnya mirip-mirip, ada bitter orange, mandarin, cuman di sini ada gingernya, and then ada carrot seed, ada divana, terus habis itu di heartnya ada rum,
Terus hampir mirip lah. Jadi mirip-mirip. Di sini ada flowernya juga. Walaupun di Panettone by Milano Fragranze ini lebih cenderung kayak gourmand mentok wanginya. Somehow mirip-mirip dengan yang bake, cuman yang di Panettone ini kayak berasa ada kick of cinnamonnya. Di sini sih dia nggak bilang ya, gue nggak tahu juga, maybe ada, tapi di hidung gue kayak berasa wangi-wangi rempah yang berkesan kayak pada saat end of year atau kayak nuansa-nuansa holiday atau Christmas. Biasanya ada kue-kue yang dipakaikan rempah-rempah yang cenderung berkesan warm, dan itu berasa banget di Panettone by Milano Fragranze. Sementara kalau dari Devotion ini nggak ada nuansa ke sana, lebih cenderung ke manis, sweet lemon. Jadi lemon yang udah dijadiin manisan banget, yang kayak candied banget dan cukup thick. Dan ini tuh arah white floralnya menurut gue buat lo yang suka wangi-wangi yang keluar dari kayak lip, tapi bukan yang melulu. Ini bukan ngedup kalah lip, karena kalau lip itu tidak ada sentuhan gourmandnya, ada kayak orange blossom yang warm. Jadi bisa juga gue bilang arahnya tuh mungkin buat lo yang suka parfum-parfum yang dari Elisab Le Parfum, gue rasa lo bakalan suka. Atau mungkin buat kalau dari brand lokal, buat lo yang suka wangi dari Moroccan Sunset dari Alp Perfumery, walaupun itu banyak dikorelasikan dengan Thai tea, tapi somehow wangi dari orange blossomnya itu mengingatkan gue dengan Moroccan Sunset dari Alp Perfumery. Cuman kalau yang di sini dibawanya ke arah citrusy. Ini ada jeruk yang lebih dibikin kayak manisan jeruk. Kalau ini tuh bener-bener masih keluar kecutnya. Kalau gue bandingin sama Lira, sebenarnya kayaknya kalau Lira itu somehow lebih kompleks seingat gue. Walaupun gue sendiri nggak punya, tapi buat lo yang udah pernah ngebandingin sama Lira atau sama Bake dari Acro, just let me know di kolom komen, karena emang gue nggak punya. Gue cuman berdasarkan ingatan gue pada saat gue sniff wangi Lira dan Bake. Untuk staying powernya, walaupun wanginya ini cukup thick, cukup intens dan cukup warm gitu ya, tapi ini di kulit gue staying powernya so-so aja. Memang agak susah untuk menemukan parfum designer yang sekarang staying powernya tuh bombastis, very fantastis banget gitu. Jadi menurut gue ini termasuk yang masih moderate as something yang warm. Siapa yang cocok menurut gue? Lo paling tidak, walaupun ini wanginya citrusy tapi lebih leaning ke arah gourmand. Jadi lo harus orang yang cukup menyukai wangi gourmand dengan base vanilla. Dan ini tidak cocok untuk dipakai pada saat siang hari panas-panasan. Ini lebih ke mungkin buat sore hari atau mungkin untuk di dalam ruangan, karena ya kembali intens dengan nuansa gourmand dan white floral yang cukup warm. Mungkin kalau misalkan lo lagi ngecil di suatu tempat yang kayak untuk di senja hari masih masuk. Terus ini bisa buat cowok atau buat cewek. Buat gue mungkin sebagian besar di Indonesia akan lebih leaning ini ke cewek, karena wanginya itu masih ada floralnya, bukan yang gourmand mentok kayak yang di Panettone atau di Bake dari Acro. Jadi ini memang mungkin slightly ada sentuhan ke arah feminin, tapi buat gue as long as lu bisa menikmati wangi-wangi yang ada white florals ya dengan yang lebih warm, bukan yang kayak airy, yang springy gitu. Mau cowok mau cewek masih ya bisa sah-sah aja untuk pakai. Dan sama halnya dengan yang dari Zara yang Sweet Pastry in Paris ini udah discontinue. Sayang sekali. Lini ini sebenarnya enak-enak, yang Mochi Atelier in Tokyo dan sebagainya itu enak-enak banget. Dan ya more or less mirip lah. Jadi kayak cowok kalau emang lo suka wangi gourmand, I think you're gonna like this one also. Dan lucunya lagi, untuk di hidung gue Zara yang Sweet Pastry in Paris ini justru lebih berasa lebih boozy dibandingin Devotion ini. Cuman menurut gue intensitas wangi yang ditawarkan oleh Devotion ini enak banget. Dan di antara wangi-wangi yang sekarang ada nih dari lini designer, kebanyakan cenderung ke arah floral atau fruity, atau lebih kayak yang arah-arah ya Libre dan keturunannya yang lebih kayak champagne, yang warm, yang cenderung ke arah sana. Somehow Devotion ini kayak memberi sentuhan ke arah niche style dan cukup menarik, karena ya lagi jarang aja yang ngeluarin wangi-wangi gourmand dari designer atau fashion designer untuk saat ini, somehow di hidung gue ya. Cuman ya ini tuh menurut gue untuk di Indonesia
be careful kalau memang lo pakai siang hari, lebih cenderung untuk masih cocok di pagi hari sih. Kalau siang hari, tengah hari bolong, agak berasa manisnya, agak berasa pliketnya karena it's candied lemon. Jadi bukan yang lemon yang bright. Nah, kalau emang lo suka yang lebih bright dan ada kayak arah-arah gourmand yang nggak terlalu mentok, sebenarnya yang pushil ini lebih masuk karena dia wanginya tuh lebih ke lemon, dibuka dengan wangi fresh lemon, terus habis itu di middle-nya tuh dia ada wangi-wangi kayak limoncello gitu. Jadi kalau limoncello kan dia lebih fresh and bright gitu, jadi ini lebih masuk. Tapi kayak dibandingkan dengan Panettone dari Milano Fragrance, yang ini, yang Devotion dari Dolce & Gabbana ini nggak gourmand mentok, bukan yang melulu edible gourmand. Yet masih berasa tuh nuansa wangi-wangi jeruk-jeruknya tuh enak banget. Makanya gue langsung kok kayak Devotion cakep banget, dan kayak I just love it. Dari first sniff gue tuh langsung kok wanginya menarik ya. Ya dari lini desainer yang saat ini dikeluarkan, gue belum nemu nih yang wangi kayak gini. Walaupun jadi tanda tanya karena Olivier Craft sendiri mengeluarkan Bake di lini Acro. Tapi seingat gue, justru gue malah lebih masuk yang Devotion daripada yang di Acro, karena kayak kalau yang di Acro itu bener-bener gourmand mentok. Tapi buat gourmand mentok, gue masih lebih milih Milano Fragrance. Yes, it's from Milano, it's from Milan, Italy. They know their panettone. What can I say? Menurut gue ya kalau emang lu mau ngekepoin atau suka dengan nuansa yang kayak lemon curd, lemon custard, atau something yang lemon tapi dibawanya ke arah gourmand patisserie, Panettone ini enak banget. Yet kalau Panettone ini berasa kayak ada cinnamonnya, ada sentuhan rempah-rempahnya gitu. Well, itu mungkin bisa jadi perbandingan, kira-kira lo lebih suka yang mana, yang ada sentuhan white floral, orange blossomnya, yang lebih kayak lebih somehow wearable as a gourmand, atau lo mau cari yang freshy, yang lebih bright, tapi ini bukan something yang candied, base-nya tuh bukan yang terlalu manis, ini yang ada limoncello-nya dari Pushil, atau ya yang benar-benar Italian made panettone. Kalau usia menurut gue nggak terlalu pengaruh ya, karena buat teenager, buat umur 20-30, kalau memang lu mulai suka dengan wangi-wangi yang cenderung ke arah gourmand dan ada manisnya, lu cukup nyaman, dan ini manisnya cukup tebal, ya wear it. Devotion is still nice, cuman ya mungkin kalau lu bukan orang yang daily ada di ruangan ber-AC, it will not bloom secantik pada saat kayak lo di dalam ruangan ber-AC dan dingin, karena ini wangi yang cenderung ke gourmand, yang memang kayaknya enaknya tuh kayak berada di ruangan yang cukup dingin, atau seperti di dalam kafe, atau di ruangan kerja yang pengen ya berkesannya tuh lebih santai seakan-akan kerjanya di kafe or anything. Yes, Devotion ini sangat menarik buat gue. Nggak no wonder kenapa di luaran itu pas dia keluar juga cukup hype, dan oke, menarik ya, karena as a gourmand masih cukup wearable. Menurut gue it's a catch. Untuk harga yang ditawarkan mungkin lo bisa cari best price ya, karena ini I know harga retailnya kalau nggak salah 2 jutaan, tapi lo bisa cari promo-promo yang lagi ada, mungkin tergantung toko, tergantung tempat, dan I don't know, mungkin di online harganya akan lebih miring, tapi kalau di butik pastinya juga ada penawaran-penawaran yang berbeda. Cuman ya untuk coffre sayangnya ya munculnya ya langsung botolnya aja, jadi nggak dapat di dalam coffre itu nggak ada kotaknya lagi atau apa-apa ya, langsung dapat 2 ini aja. I think that's all yang bisa gue share about Devotion dari Dolce & Gabbana, yang pastinya menurut gue it's a very nice one. Langsung aja pas lagi di tempat tuh gue langsung kepincut, langsung seneng banget. Wangi yang jarang banget gue temui di lini designer di tahun 2020 ke atas ini deh gitu. Oke, thank you so much for watching, sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye bye.